Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memaparkan materi tentang Islam di Singapura. Yang pertama ada ciri geografi Singapura. Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan Inggris, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit, Singapura dikenal dengan sebutan Tumasik. Luas wilayah Singapura menurut catatan sejarah kurang lebih 621,4 km persegi dan menurut sensus pada tahun 1991 jumlah penduduk Singapura adalah 2.756.000 jiwa yang terdiri dari 75% Melayu, 14% Pakistan, dan 8% India. Dan pada tahun 2017 diperkirakan jumlah penduduk Singapura mencapai 5.612.300 jiwa atau 0,072% dari penduduk dunia. Singapura merupakan daerah bekas kolonial Inggris di Asia Tenggara. Pada tahun 1946, Singapura menjadi crown koloni dari Kerajaan Inggris dengan kedudukan terpisah dari negara-negara Malaka. Pada tahun 1959, Singapura diberi hak otonom dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Presidennya Yusof Ishak. Negeri ini sempat bergabung dengan Malaysia pada tanggal 16 September 1963 dan pada tanggal 4 Agustus 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1965. Yang kedua ada masuk dan berkembangnya Islam di Singapura. Sejak merdeka dari negara Federasi Malaysia pada tahun 1965, komunitas Muslim Singapura secara bertahap telah terintegrasi dalam mainstream masyarakat Singapura, walaupun masih banyak mempertahankan budayanya. Kenyataannya bahwa orang-orang Melayu merupakan kelompok terbesar dalam komunitas Islam di Singapura. Dari jumlah penduduk Singapura adalah 17% beragama Islam dan 15% merupakan Muslim keturunan Melayu di Semenanjung, Bugis, dan Jawa. Jika melihat dari sumber-sumber yang ada, Islam diperkirakan telah datang di Singapura pada abad ke-15 dan abad ke-16, yaitu ketika negeri ini masih bernama Tumasik. Kemungkinan besar Islam diperkenalkan di tanah ini oleh orang-orang Islam melalui Malaka, Jawa, dan Aceh. Dan diperkirakan pula pada masa penjajahan Inggris, umat Islam telah banyak dijumpai di Singapura, yang terdiri dari orang-orang Islam Melayu dan orang-orang Islam dari Yaman. Karena itulah mengapa pihak berkuasa Inggris di Singapura pada tahun 1915 telah menetapkan Dewan Penasehat Urusan Agama Islam. Dewan Penasehat ini bertugas memberikan masukan kepada pihak pemerintah kolonial mengenai persoalan ajaran dan adat istiadat Islam. Pada awal abad ke-19 muncul jurnalisme Melayu dan aktivitas penerbitan buku-buku karangan Abdus Somad Al-Palimbani, seorang ulama yang terkenal dari Sumatera Selatan, terbit di Singapura. Selanjutnya terbit majalah bulanan berbahasa Melayu yaitu Al-Imam, majalah pengetahuan pengkabaran oleh Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin dan kawan-kawannya. Majalah ini diilhami oleh majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Selain itu, pada masa pemerintahan kolonial Inggris, telah banyak orang-orang Yaman yang berniaga dan berdakwah di Singapura. Di antaranya adalah Syed Abu Bakar Toha Al-Sagof. Ia datang ke Singapura pada tahun 1916 Masehi dengan tujuan berdakwah dan kemudian pada tahun 1927 saat datang kedua kalinya, Syed Abu Bakar Toha Al-Sagof memutuskan untuk menetap di Singapura. Peran dan kiprahnya bagi perkembangan Islam di Singapura sangatlah besar. Setelah ia menetap di Singapura, pertama yang ia lakukan ialah membuka lembaga pendidikan Islam yaitu Madrasah Al-Junaid. Yang ketiga ada posisi Islam di Singapura dewasa ini. Perkembangan Islam di Singapura telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sampai pada tahun 2007, pemeluk Islam di Singapura tercatat sebanyak 15% dari jumlah penduduk keseluruhan. Dari 15% jumlah kaum muslimin di Singapura, Muslim keturunan Melayu merupakan mayoritas.
Sisanya adalah terdiri dari Muslim India, Pakistan, dan golongan kecil dari etnis Cina, Yaman, dan Eurasia. Yang terakhir atau yang keempat ialah kedudukan MUIS dan peradilan syariah. Di Singapura sekarang ini terdapat sebuah lembaga sentral bernama Lembaga Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Jika dibandingkan dengan Indonesia, lembaga MUIS ini merupakan lembaga tertinggi negara setingkat dengan Kementerian Agama. Di Singapura, MUIS memainkan peran penting dalam mengurusi urusan administrasi dan aktivitas Muslim Singapura, serta berfungsi sebagai Dewan Penasihat Pemerintah dalam urusan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura. Sedangkan pengurus dari lembaga ini adalah terdiri dari seorang ketua atau presiden yang ditetapkan oleh Presiden Singapura, wakil ketua, seorang mufti, dan tidak lebih dari 7 anggota yang dipilih oleh Presiden Singapura atau mendapat rekomendasi dari menteri. Sejarah masuknya Islam ke Vietnam. Vietnam pernah dikritik karena menjadi negara yang tidak ramah, bahkan represif terhadap pemeluk agama, terutama bagi penganut Islam. Padahal Vietnam termasuk negara paling pertama di Asia yang bersentuhan dengan Islam. Disebutkan pada tahun 650 Khalifah Utsman bin Affan sudah mengirimkan utusan resmi yang pertama ke daerah Vietnam sekarang yang pada waktu itu berada di kawasan kekuasaan dinasti Tang di Cina. Bukti lain menyebutkan bahwa sebenarnya Islam masuk ke Vietnam mulai dari abad ke-11 yang dibawa oleh para pedagang India, Arab, dan Persia yang sehingga ke kawasan itu. Namun, jumlah pemeluk Islam di Vietnam mulai meningkat ketika Kesultanan Malaka memperluas wilayah di saat kerajaan Champa runtuh pada tahun 1471. Namun Islam belum menjadi agama yang dikenal secara luas di kalangan Cham sampai pertengahan abad ke-17. Islam baru mulai dikenal dan jumlah pemeluknya bertambah seketika di pertengahan abad ke-19. Banyak Muslim Cham beremigrasi ke Kamboja dan menetap di daerah Sungai Mekong. Pada abad ke-20, ketika Vietnam menjadi jajahan Perancis, kaum Melayu Islam mulai memiliki pengaruh kuat pada orang Cham, dan masjid-masjid serta madrasah banyak didirikan di daerah selatan. Sejak masa itu, para ulama Melayu mulai memberikan khutbah ke masjid-masjid dalam bahasa Melayu, dan mulai banyak orang belajar di madrasah-madrasah yang didirikan oleh orang Melayu Cham. Islamisasi di daerah Vietnam. Pertengahan abad ke-20 adalah masa-masa awal masuknya Islam ke Champa. Setidaknya begitulah yang ditulis sebagian teks berbahasa Cina. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa seorang muslim bernama Pu Hosan dan Abu Hasan yang berperan sebagai duta besar Raja Champa untuk Kaisar Cina. Ia pergi untuk urusan diplomasi itu pada tahun 951 dan 960 Masehi. Namun sebenarnya kontrak pertama antara kerajaan Champa dan dunia Islam justru lebih lama dari catatan berbahasa Cina itu. Dalam sebuah catatan sejarah disebutkan bahwa setelah pasukan Islam menguasai wilayah Bizantium dan Persia pada pertengahan abad ke-7,
orang-orang Arab kemudian masuk dalam jaringan perdagangan di Asia. Pada abad ke-7, kapal-kapal pedagang muslim yang berukuran besar sangat banyak berlabuh di kota Guangzhou dan Kanton saat kota itu dibakar oleh orang-orang Arab dan Persia pada 745 Masehi. Pelabuhan perdagangan itu dipindahkan ke bagian utara Vietnam. Pedagang Muslim dan Cina berkembang sangat pesat pada abad ke-9. Pelayaran dari Cina ke Persia sudah sangat umum dilakukan. Hal inilah yang kemudian mendorong perkembangan koloni-koloni Muslim di daerah Asia Tenggara. Semakin eratnya negara-negara di perlintasan perdagangan itu, maka semakin kuat pula perkembangan Islam. Kerajaan Champa adalah salah satu negara yang kemudian terpengaruh terhadap perkembangan Islam. Beberapa peninggalan sejarah yang membuktikan adanya pengaruh Islam di kerajaan Champa, salah satunya adalah batu nisan Abu Kamil yang hidup pada 29 Safar 431 Hijriah atau sekitar 21 November 1039 Masehi. Walaupun sudah memberikan pengaruh di kerajaan Champa, namun pengaruh signifikan baru terlihat ketika Champa dikalahkan oleh masyarakat Vietnam pada 1471. Inilah masa-masa Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Malay. Dahulu kerajaan ini membentang dari Malaysia ke Filipina. Dari tahun ke tahun semakin banyak orang Cham yang menjadi Muslim, akan tetapi dalam perkembangannya banyak orang-orang Cham yang sudah memeluk agama Islam menyeberang dan menetap di Kamboja. Sebagian masih memilih untuk tinggal di bagian selatan Vietnam. Masyarakat Cham benar-benar mengalami kemunduran pada abad ke-10 di Vietnam, seperti juga dalam sebagian besar warga Vietnam. Mereka berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan karena harus berusaha selama 50 tahun untuk membebaskan diri dari kolonialisasi Prancis dan kedatangan Amerika. Saat itu perang sipil berkemuk. Keberadaan Amerika itu justru memecah Vietnam menjadi dua bagian. Bagian pertama Vietnam Utara yang merdeka, yang kemudian dikembang menjadi negara komunis. Bagian kedua adalah Vietnam Selatan yang cenderung kapitalis karena didukung oleh Amerika Serikat. Perang saudara itu pecah pada 1969. Perang baru berakhir setelah Amerika angkat kaki dari Vietnam. Yang pertama ada kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam ke Timur Leste. Budaya dan kultur Timur Leste berkembang sesuai dengan kondisi alamnya, yang mana terpisah oleh dataran tinggi dan juga pegunungan, sehingga Timur Leste itu terdiri dari berbagai macam suku dan juga etnis. Adapun kondisi masyarakat pada saat itu yaitu menganut agama animisme dan juga mempercayai kekuatan gaib melalui benda-benda yang mereka kenakan yang sering mereka sebut goib. Nah, dari segi sosial politiknya disebutkan bahwa Timur Leste itu dipengaruhi oleh Kesultanan Malaka karena ada pantun yang mengatakan
mengatakan bahwa di timur itu pernah ada kerajaan yang ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka. Yang kedua ada masuk dan berkembangnya Islam di Timur Leste. Masuk dan berkembangnya Islam di Timur Leste itu ada dua teori. Yang pertama ada yang mengatakan berasal dari bangsa Arab dari Yaman dan juga Hadramaut, dan juga dari Nusantara atau Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Arab dari Yaman dan Hadramaut itu datang di tahun 1512 di Dili yang dibawa oleh Abdullah Afif. Menurut beberapa catatan, para pedagang Arab datang melalui Selat Malaka, Aceh, Pulau Jawa, terus ke Kepulauan Maluku, kemudian ke Sorong, Kepala Burung atau Irian Barat, selanjutnya ke Morotai, dan akhirnya ke timur. Lalu dari kawasan timur sendiri mereka masuk ke Pulau Alor, Solor, dan ke Kepulauan Maluku. Nah, mereka itu membeli hasil pertanian dan juga perkebunan berupa tanaman cengkeh, kayu manis, gaharu, kemiri, kopi, dan lain sebagainya yang kemudian mereka perdagangkan kembali ke Jawa dan wilayah lainnya yang kemudian diteruskan ke Eropa. Nah, keturunan Arab ini selain melakukan perdagangan, mereka juga melakukan perkawinan dengan kelompok-kelompok wanita dari wilayah pemukimannya sendiri, dan ada juga yang menikah dengan wanita-wanita lokal yang berasal dari pemukiman Arab di wilayah lain. Lalu mereka membawa keluarganya itu kembali ke pemukiman yang di Timor Leste, sehingga pada saat itu terjadi pertambahan penduduk Muslim di Timor Leste secara signifikan. Nah, adapun kedatangan bangsa Indonesia ke Timor Leste itu terjadi sekitar akhir tahun 1800-an yang dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Kupang yang kemudian menetap di Dili. Nah, penduduk Muslim Indonesia ini juga menetap di pemukiman-pemukiman Arab, sehingga di Timor Leste ini terdapat dua penduduk Muslim. Yang pertama, penduduk Muslim yang berasal dari bangsa Arab, Yaman dan Hadramaut, dan yang kedua ada penduduk Muslim yang berasal dari Hindia Belanda atau Indonesia, seperti dari Pulau Alor, Solor, Adonara, Flores, Bima, dan juga Kupang. Yang selanjutnya, keadaan Muslim pada masa Indonesia. Nah, ketika Timor Leste dikuasai oleh Indonesia, keadaan Muslim di Timor Leste itu berada di dalam puncak kejayaannya. Nah, bisa dilihat yang pertama itu dari sarana peribadatan. Nah, yang awalnya hanya berdiri beberapa musola, pada saat Indonesia berkuasa itu mulai banyak musola yang dibangun gitu. Salah satunya yang terbesar itu adalah pembangunan Masjid An-Nur gitu. Yang kedua ada dilihat dari sarana pendidikan keagamaannya. Nah, jadi di sini tuh mulai diadakannya pelajaran-pelajaran agama gitu. Tapi awalnya itu mereka mendatangkan dari luar, dari Surabaya dan juga Jakarta. Namun pada akhirnya mereka mempercayai. Nah, yang kedua ada dari sarana pendidikan dan juga keagamaan. Nah, yang menjalankan tugas keagamaan di sini, yang mengajarkan agama di bangsa ini itu yaitu dari bangsa Arabnya sendiri, yaitu oleh Haji Abdullah Basyarewan gitu. Adapun yang diajarkan itu seperti akhlak, tafsir, dan sebagainya. Lalu dilihat dari institusi dan lembaga keagamaan. Nah, pada saat Indonesia berkuasa banyak didirikan lembaga-lembaga dakwah, yang diantaranya didirikannya Baitul Mal di Dili, lalu didirikannya Majelis Ulama Provinsi Timtim, didirikan juga remaja Masjid An-Nur, dan juga panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, pada saat Indonesia berkuasa di Timor Leste juga mereka memiliki kebebasan dalam menjalankan dan merayakan hari-hari besar Islam. Kemudian keadaan Muslim pasca kemerdekaan. Nah, setelah Timor Leste memutuskan untuk merdeka, memisahkan diri dari
Indonesia, Islam di sini tuh di Timor Leste mengalami kemunduran. Nah, pada saat itu kaum Fretilin ini mereka itu yang anti terhadap Portugis dan Indonesia, yang jadi mereka itu ingin mengusir Indonesia dan juga Portugis dari Timor Leste. Mereka itu melakukan pemberontakan. Mereka yang awalnya bersembunyi di hutan-hutan, ketika Timor Leste merdeka dari Indonesia, mereka itu melakukan pemberontakan atau balas dendam terhadap pasukan-pasukan yang pro-Indonesia. Pada saat itu terjadi pembumihangusan infrastruktur yang ada. Nah, penduduk pro-Indonesia dan juga Muslim yang ada pada saat itu kemudian terpecah menjadi dua bagian. Ada yang mereka itu mengungsi ke Indonesia dengan berbagai penderitaan sepanjang jalan gitu, karena kaum Fretilin ini terus saja membuntuti mereka. Nah, dan yang kedua ada juga kaum yang mereka itu memilih menetap di Masjid An-Nur, tapi mereka juga sama menderitanya karena akses makanan ke An-Nur itu ditutup dan akses lainnya juga ditutup seperti media sosial, transportasi. Sehingga setelah Indonesia meninggalkan Timor Leste, banyak sarana-sarana peribadatan itu yang beralih fungsi, yang awalnya sebagai tempat peribadatan digantikan oleh rumah-rumah gitu, dan penduduk Islam yang tersisa pun mereka menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada untuk menyelamatkan diri